Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pagi ini saya bersama Ibu Menteri Lingkungan Hidup untuk memberikan penghargaan proper tentang masalah berbagai perusahaan yang berhasil memperoleh penghargaan dengan berbagai kategori, terutama kategori emas, ya, dan mereka ya hijau, biru, dan merah, ada yang hitam, itu yang rendah. Ternyata pesertanya dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup, ya, sehingga semua pihak, terutama perusahaan-perusahaan, ikut berpartisipasi. Nah, seperti apa itu lebih detailnya mungkin saya minta Bu Menteri yang menjelaskan. Terima kasih Bapak Wapres yang kami hormati, kawan-kawan jurnalis yang saya hormati dan saya cintai. Hari ini penyerahan anugerah kinerja lingkungan, sebetulnya bunyinya itu, lalu disingkat menjadi proper. Diberikan kepada 51 proper emas, dan juga ada 5 yang bukan kategori, itu ada penilaian sendiri, yaitu Green Leader. Ada 3.200 entitas yang dinilai, nanti datanya ada. Kemudian yang menjadi perhatian kita tadi selain emas tentu adalah yang merah dan yang hitam. Pak Wapres berpesan kepada kami untuk dilihat betul, digayat, dibimbing, karena masih cukup banyak ya, masih ada 800-an dari 3.200. Jadi ini akan kita tindak lanjuti. Apa yang penting dari peristiwa ini secara keseluruhan untuk proper atau kinerja lingkungan adalah, pertama, Indonesia tadi Pak Wapres sudah menegaskan konsisten untuk komit dan mengimplementasikan agenda-agenda untuk perlindungan lingkungan. Jadi ditegaskan di kabinet dan di langkah-langkah Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dan para menteri bahwa pembangunan fisik beriringan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungannya. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, dalam kurun waktu sampai dengan 7 tahun ini, peran swastanya juga makin baik dan makin kelihatan juga lebih disiplin. Banyak usaha yang kita lakukan selama 7 tahun ini. Jadi kalau lihat sekarang di 2022 berarti kondisinya kondisi yang cukup top begitu ya. Contohnya kebakaran hutan aja. Sekarang 0 lah gitu ya. Saya belum pernah dapat data di hari Natal 25, 26, 27 Desember itu ada titik hotspot 0. Ini sekarang ini ada. Tapi memang itu juga karena musim juga. Ke depan harus dijaga. Apa yang membuat perusahaan-perusahaan ini menjadi baik? Karena ada regulasi, ada tentu saja pembinaan, dan ada penegakan hukum. Oleh karena itu yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini sangat baik. Tadi Pak Wapres juga menegaskan soal penghematan energi sampai 300-an juta 300 gigajoule, artinya miliar ya kalau giga itu ya. Kemudian juga penurunan emisi gas rumah kacanya sampai 120 juta ton, kira-kira seperti itu gambarannya. 112 juta. Jadi artinya kondisinya makin baik, dan tadi Pak Wapres meminta, mengharapkan banyak hal yang oleh perusahaan akan terus ditingkatkan. Dan tentu saja oleh kami sebagai kementerian yang ditugaskan untuk membina ini juga akan mengikuti arahan Bapak Wapres. Terima kasih.
Assalamualaikum Pak, saya Fauzia dari Republika Pak. Izin ingin bertanya masih terkait lingkungan ini Pak. Kan cuaca ekstrim belakangan ini kan juga dipicu salah satunya karena perubahan iklim karena ada kerusakan lingkungan ini Pak. Nah kalau dampak langkah konkret ya pemerintah untuk mengatasi kerusakan lingkungan, khususnya ini kan kita lihat juga banjir di mana-mana begitu Pak. Bagaimana Pak langkah nyata dari pemerintah terkait ini secara umum? Terima kasih. Iya, tadi sudah dijelaskan usaha-usaha ya tentang usaha nyatanya, termasuk juga pemberian penghargaan kerja lingkungan atau proper ini kan untuk memperbaiki lingkungan. Kemudian juga pencegahan kebakaran, kemudian juga langkah-langkah lain. Saya kira itu, dan itu sudah tadi disebutkan, sudah ada kemajuan-kemajuan yang dihasilkan, yaitu mencapai sampai 12 juta penurunan emisi. Itu tapi memang masih terus harus dilakukan. Ya, karena memang banyak di daerah kita itu daerah yang rawan bencana ya. Rawan bencana, karena itu di samping kita terus melakukan perbaikan lingkungan, penanaman kembali, ya, penghutanan kembali, kemudian juga ya mencegah supaya masyarakat juga tidak menempati daerah-daerah yang rawan bencana. Ini mungkin dilakukan berbagai upaya, tapi biasanya masyarakat itu belum mau kalau belum terjadi. Ya, kalau sudah terjadi baru direlokasi. Nah, ini memang itu akan terus dilakukan. Oleh karena itu ini melibatkan semua pihak. Ya, saya kira itu. Mungkin Terima kasih. Saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak Wapres. Kemarin terkait prediksi cuaca ekstrim sempat ada perbedaan prediksi antara BRIN dengan BMKG, Pak Wapres. Mungkin dari Pak Wapres terkait informasi cuaca ekstrim itu seperti apa idealnya gitu Pak. Terus yang kedua, masih dalam momen tahun baru untuk pengelola wisata supaya menjaga keamanan terkait cuaca ini, mungkin ada arahan dari Pak Wapres. Terima kasih. iya, kalau yang masalah iklim ini otoritasnya itu kan ada di BMKG ya, otoritasnya. Jadi saya kira mungkin ada peneliti yang mungkin ya belum divalidasi datanya barangkali, sehingga sempat mengumumkan hasil penelitiannya. Tapi yang harus dijadikan pegangan itu yang dari BMKG, karena dia yang memiliki otoritas. Saya kira itu yang sebenarnya, yang bukan dengan BRIN barangkali itu secara kelembagaan tidak, tapi secara perorangan mungkin anggota. Saya kira itu yang supaya masyarakat tahu bahwa otoritas untuk bisa memberikan prediksi-prediksi itu ada di BMKG. Nah, mengenai wisata, saya kira memang sudah ada himbauan pemerintah supaya mereka juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya cuaca yang sewaktu-waktu itu berubah ya, terutama mungkin di daerah-daerah pantai yang biasanya terjadi perubahan keadaan. Ini jadi kita memang sudah membuka kesempatan untuk membuka wisata seluas-luasnya, tetapi juga harus disertai dengan kewaspadaan para penyelenggara wisata itu. Jadi ada disiapkan dulu antisipasinya supaya kalau terjadi apa-apa bisa ditanggulangi secara lebih cepat. Ya. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Bobi Pak dari medcom.id. Izin bertanya Pak terkait dengan ini Pak, rencana Pak Menhub ingin menaikkan tarif KRL atau kereta listrik
Dan untuk orang kaya dan orang miskin ini ada tarif yang berbeda, Pak. Ini dikhawatirkan implementasi ntar susah, Pak. Bagaimana membedakan orang kaya atau orang miskin untuk menaikkan tarif KRL ini? Bagaimana tanggapan Bapak Pres? Dan kedua, Pak, terkait PPKM, kan Pak Jokowi sudah menggelar rapat, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, bagaimana Pak kepastian mengenai PPKM ini? Apakah akan dilanjutkan atau akan diakhiri? Terima kasih, Pak. Ya kalau idenya kan memang baik supaya yang kuat itu menolong yang lemah, dan memang pembebanan itu supaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya. Ya idenya sudah ya cross subsidi, istilahnya cross subsidi, ya, membantu yang lemah. Itu idenya sudah betul. Ya, apakah nanti implementasinya seperti apa? Mungkin perlu diuji coba dulu. Ya, diuji coba dulu seperti apa hasilnya, di mana kekurangannya. Sebab satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu implementasinya perlu dicoba, dipaskan, ya, ditepatkan, sehingga nanti di mana hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi karena ini sebagai ide yang diterapkan dalam rangka cross subsidi, itu pemerintah akan melakukan uji coba lebih dulu. Barangkali itu, ya. Terima kasih. PPKN memang akan dicabut. Nah, tapi tunggu sebentar mungkin ya. Ya, artinya karena dianggapnya kan sudah landai, jadi menunggu hasil apa hasil evaluasi Nataru ya, Natal. Nah, ini tapi bahwa itu sudah akan diputuskan, hanya memang nanti tetap ya, walaupun pergerakan masyarakat itu tidak lagi dibatasi, tapi jangan merasa bahwa sudah aman betul ya. Jadi tetap harus protokol kesehatannya, vaksinasi harus tetap jalan terus ya, untuk kekebalan masyarakat itu. Barangkali itu ya. Ya. Pengumumannya tunggu saja. Tunggu saja saya kira. Terima kasih, Pak.